Selamat pagi Anggun. Selamat pagi Uki. Dan juga selamat pagi untuk pemirsa semua yang sedang menyaksikan TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Pastinya berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya, Subki Abdul dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Ya, pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 edisi Kamis 6 Oktober 2022. Selengkapnya. TVR 09 kita awali dengan berita pada pagi hari ini terkait dengan parlemen yang memiliki peran penting untuk menentukan perumusan kebijakan melalui 3 fungsinya, yaitu fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan pemirsa. Salah satunya adalah dengan memastikan undang-undang yang dibuat ini telah sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. DPR RI berkomitmen raih nol emisi karbon di tahun 2060, seperti yang ditekankan selama konferensi iklim COP26 di Glasgow tahun lalu, melalui pembangunan rendah karbon atau PRK sebagai inti strategi perbaikan yang akan mengantarkan Indonesia menuju ekonomi hijau. Dalam pra-event Forum G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan, Parlemen memiliki peran sebagai penentu dalam formulasi kebijakan yang ditujukan pada perubahan iklim, melalui 3 kunci fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Furthermore, the Indonesian House of Representatives is in the process of adopting the new and renewable bill, energy bill. This will further encourage the development of the green energy-based industries, as well as, of course, creating green job opportunities. Indonesia has so far ensured, among others, the implementation of B30 program, which revert to a mixture of 30% of biodiesel produced from palm oil and 70% of petroleum diesel, which is in line with SDGs number 13 on climate action and SDG number 8 on economic growth. Ia memastikan bahwa undang-undang atau kebijakan dalam perubahan iklim tetap inklusif dan sejalan dengan sasaran target pembangunan berkelanjutan yang sangat penting selama masa pemulihan pandemi COVID-19. Rifki dan Samsul Ajri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dalam perhelatan P20, DPR RI mendorong penguatan kerjasama multilateral yang antar parlemen dalam menjawab berbagai permasalahan dunia seperti mendamaikan perang dagang dan mendamaikan terkait dengan konflik geopolitik, mengatasi krisis pangan dan energi, melawan eksploitasi hingga membangun kemajuan bersama. Dalam mengatasi krisis ekonomi, pangan, dan iklim global, DPR RI mendorong penguatan kerjasama multilateral antar parlemen guna memastikan adanya tindakan nyata di setiap negara. Ditemui usai Parliamentary Forum Context of the 8th G20 Parliamentary Speaker Summit di Senayan, Jakarta, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dila Farares mengatakan, Indonesia akan fokus berperan untuk mengajak parlemen dunia dalam mengatasi permasalahan global. P20 ini salah satu event bergengsi lah kalau kita bilang. Selama berapa puluh tahun kita merdeka, ini mungkin yang pertama. Jadi ini juga merupakan momentum bagi Indonesia untuk bisa memainkan peran. Apalagi dengan adanya hampir 20 yang kita undang semua, artinya ini potensi besar bagi Indonesia untuk bisa mengajak seluruh parlemen dunia bisa bersatu. Karena tantangan ke depan makin banyak. Kayak kita tahu sekarang udah yang lagi ramai kan masalah global warming. Dan juga gimana cara kita ke depannya bisa lebih ekonominya lebih green ekonomi juga. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI lainnya Fatan mengatakan, saat ini untuk mempercepat atasi krisis global, diperlukan kolaborasi antar parlemen 20. Satu gerakan bersama parlemen dunia, parlemen 20 untuk mengatasi krisis global, dari bencana alam, banjir, kemudian energi yang terbatas, energi terbarukan menjadi gerakan bersama, atau istilah kita green economy dan juga green energy, sehingga menjadi satu kekuatan besar, terutama Indonesia yang kita tahu sebagai salah satu negara dengan forestry yang besar. Hilman dan tim liputan TVR Parlemen melaporkan.
Ya, pemirsa, ini saat ini dunia sedang menghadapi tantangan bersama terkait dengan perubahan iklim, krisis pangan, dan juga ekonomi. Dan untuk itu diperlukan tindakan nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, informasi selengkapnya ini pemirsa akan kami bahas sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Ya, ini pemirsa, kekuatan legitimasi P20 dinilai mampu menyelesaikan krisis global yang sedang melanda hampir seluruh negara di dunia. Dan untuk itu momentum P20 adalah saat yang tepat untuk bertindak secara kolektif dan juga menegaskan bahwa parlemen mengambil peran utama dalam mengambil tindakan nyata. P20 merupakan forum parlemen negara-negara G20 yang diselenggarakan dalam satu rangkaian KTT G20. Selain memegang kursi Presiden G20 untuk pertama kalinya, Indonesia juga menjadi tuan rumah bagi forum kerjasama internasional ini. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan apresiasi atas kehadiran parlemen negara G20. Sebagai tuan rumah, DPR RI berkomitmen membantu penuntasan krisis global. Selain itu, program pembangunan berkelanjutan perlu juga dibarengi oleh respon nyata dari seluruh parlemen dunia. Puan meyakini kekuatan legitimasi P20 mampu menyelesaikan krisis global. Saat ini, dunia sedang melakukan berbagai upaya pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi. Kondisi ini menempatkan situasi perekonomian domestik membutuhkan respon kebijakan fiskal dan moneter yang dapat mengantisipasi agar pemulihan sosial dan ekonomi dapat terus berlanjut. Kita juga masih memiliki sejumlah agenda global, antara lain hal-hal yang berkaitan dengan climate change, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi tantangan bersama terkait perubahan iklim, krisis pangan, dan ekonomi. Fadli mendorong P20 mengambil peran dan tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, dengan hadirnya ruang dialog dalam P20, Parlemen dapat memberikan masukan sekaligus mendorong terkait dengan realisasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kerjasama multilateral sebagai kerangka kerja utama dalam menjawab berbagai persoalan. Forum P20 mendorong penguatan kerjasama antar negara anggota G20 atau multilateral. Hal ini dinilai penting untuk mengatasi permasalahan global. Ditemui di sela rangkaian acara P20 Summit, anggota BKSAP DPR RI, Irina Yusiana Roba Putri, menilai kerjasama multilateral penting dalam menyelesaikan permasalahan global, terutama di saat dunia dilanda pandemi COVID-19, krisis iklim, dan perang antar negara. Irina menyebut penanganan pandemi COVID-19 menjadi bukti bahwa dunia mampu bekerja sama dengan baik. Irina berharap kerjasama multilateral dapat terus diperkuat. Pandemi COVID saya pikir menjadi menjadi pembelajaran yang cukup baik ya, yang diberikan ya, dalam artian begini, penanganan COVID-19 saya mau tanya di mana sih negara yang bisa mengatasi COVID-19 seorang diri. Vaksin didistribusikan secara nasional, dibagi di dalam forum-forum internasional berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional dan sesuai dengan prinsip SDGs juga gitu, no one left behind. Saya pikir dalam menghadapi segala tantangan global hari ini seperti krisis iklim, pertahanan cyber, itu saya pikir ya tadi yang saya sebutkan di awal bahwa dunia hari ini layaknya sebuah desa yang satu sama lain terkait. Jadi Pertemuan Parlemen negara-negara anggota G20 atau P20 Summit diselenggarakan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. 4 isu global diprioritaskan dalam forum ini, yakni percepatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, parlemennya efektif dan demokrasi dinamis, serta inklusi sosial dan pemberdayaan perempuan. Teresia dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ini penyelenggaraan Forum Internasional P20 menjadi kesempatan Indonesia melakukan diplomasi politik luar negeri yang mengedepankan kepentingan nasional. Selain itu, pemirsa, 4 isu utama yang diangkat ini dalam pertemuan P20 kali ini juga merupakan masalah yang sedang dihadapi dunia saat ini. Perhelatan di G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 resmi dibuka pada tanggal 6 Oktober 2022. Pada 5 Oktober 2022 digelar rangkaian pre-event P20. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menekankan pertemuan P20 ini merupakan momentum diplomasi politik luar negeri Indonesia. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, melalui pertemuan P20 ini, menjadi kesempatan Indonesia melakukan diplomasi politik luar negeri yang mengedepankan kepentingan nasional. Menurutnya, 4 isu utama yang diangkat dalam pertemuan P20 kali ini merupakan masalah yang sedang dihadapi dunia saat ini. Belahan dunia dia menghadapi banjir dan anomali iklim yang luar biasa. Kemudian dari sisi yang kedua tentang isu pangan dan energi, kita lihat hampir semua negara terkena dampak dari kenaikan harga pangan dan energi, dan tantangan ekonomi global yang sedang kita hadapi bahkan diprediksi akan menuju kepada resesi global. Kemudian juga parlemen dalam hal ini vibrant democracy ya. Demokrasi kita juga mendapat tantangan terutama di masa pandemi gitu kan, ada otoritas parlemen sebagai perwakilan dari rakyat juga mengalami reduksi. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon berharap semua parlemen anggota G20 bisa menjalankan kesepakatan bersama forum P20. Begitu juga dengan stakeholders yang menjadi mitra DPR RI, diharapkan dapat menjalankan kesepakatan bersama tersebut untuk kepentingan nasional. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, ini kerjasama multilateral sangat diperlukan dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia untuk dihadapi dan juga dicari solusinya secara bersama-sama. Dan untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, pemirsa. Hanya untuk Anda, tetaplah bersama kami di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama dengan Subki Abdul dan juga Anggun Oktar ini di TVR 09. Dan perhelatan Parliamentary Speaker Summit atau P20 merupakan wujud kekuatan parlemen dalam memberikan legitimasi atas upaya pemerintah menjalankan kebijakan luar negeri dan kerjasama antar negara. Nah, untuk itu kerjasama antar negara atau multilateralisme ini diharap dapat menjawab berbagai permasalahan seperti mendamaikan perang dagang, konflik geopolitik, mengatasi krisis pangan dan juga energi, melawan eksploitasi dan juga membangun kemajuan bersama. Pemirsa, untuk lebih lengkapnya mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI menggelar perhelatan The G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 yang dimulai pada 6 hingga 7 Oktober 2022. Ada 4 isu utama yang diangkat dalam P20 yaitu ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan, pangan, energi dan tantangan ekonomi, parlemen dan demokrasi, serta sosial, gender dan perempuan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Fadli Zon mengatakan, Forum P20 merupakan momentum diplomasi politik luar negeri bagi Indonesia untuk mengedepankan kepentingan nasional. Fadli menegaskan 4 isu utama dalam P20 merupakan masalah yang saat ini sedang dihadapi seluruh negara di dunia. Kita menjadi presidensi G20 ini ya tentu harus menjalankan amanah dari berbagai pertemuan yang harus kita lakukan. Kita harapkan pertemuan ini bukan hanya ngomong-ngomong doang gitu ya, tapi walk the talk gitu ya. Bagaimana bisa direalisasikan dan bagi Indonesia adalah kepentingan nasional. Bagaimana kita juga bisa soal SDGs ya, percepatan SDGs dan green economy, soal climate change, soal tantangan-tantangan yang lain yang menurut saya memang kepentingan nasional kita ini perlu kita dorong di pertemuan-pertemuan ini dengan berbagai macam stakeholder dari parlemen hingga pemerintah. Untuk merealisasikan 4 isu utama yang diusung dalam P20, DPR RI mendorong penguatan kerjasama antar negara anggota G20 melalui kerjasama multilateral. Hal ini diyakini dapat mengatasi permasalahan global seperti pandemi COVID-19, resesi ekonomi, krisis iklim, transisi energi, hingga perang antar negara. Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri berharap kerjasama multilateral dapat terus diperkuat agar seluruh negara dapat memenuhi target-target SDGs yang telah disepakati bersama. Dibagi di dalam forum-forum internasional berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional dan sesuai dengan prinsip SDGs juga gitu, no one left behind. Saya pikir dalam menghadapi segala tantangan global hari ini seperti krisis iklim, pertahanan cyber, itu saya pikir ya tadi yang saya sebutkan di awal bahwa dunia hari ini layaknya sebuah desa yang satu sama lain terkait. Jadi prinsip hubungan komunikasi global ini tentu harus diperkuat gitu. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dila Farares berpendapat krisis ekonomi global, menipisnya pasokan pangan dan energi, perubahan iklim dan konflik internasional harus diselesaikan melalui komitmen antar negara. Untuk itu, Gilang berharap kerjasama multilateral dapat segera diwujudkan.
kita dari mulai kemarin sudah mulai mengadakan pertemuan bilateral bersama seluruh member-member delegasi, dan tentunya di saat kita pertemuan itu kita utarakan kira-kira apa sih isu-isu yang nanti kita inginkan, karena ini kan P2P, parlemen, sehingga harapannya mereka bisa langsung bersinergi dengan pemerintahnya langsung, sehingga nantinya aspirasi apa yang kita inginkan bisa sesuai dengan apa yang kita maukan. Sementara itu, anggota BKSAP DPR RI Fatan mengatakan penanganan krisis global memerlukan kolaborasi antar negara. Ia menilai peran P20 dalam menentukan kebijakan perbaikan global sangat penting karena parlemen memiliki kewenangan anggaran dan legislasi. Memberikan penekanan yang cukup kuat pada koordinasi dan kolaborasi, dan juga satu gerakan bersama Parlemen Dunia, Parlemen 20 untuk mengatasi krisis global, jadi bencana alam, banjir, kemudian energi yang terbatas, energi terbarukan menjadi gerakan bersama, atau istilah kita green economy dan juga green energy, sehingga menjadi satu kekuatan besar, terutama Indonesia yang kita tahu sebagai salah satu negara dengan forestry yang besar, dengan cadangan yang berlimpah, tentu menjadi salah satu lokomotif bagi gerakan ekonomi hijau. Kita yakin karena P20 menjadi salah satu kekuatan dunia, di samping B20, di samping G20. Jadi government 20, parlemen 20, dan bisnis 20 bisa menjadi salah satu kekuatan besar karena kita punya hak regulasi juga mengatur, kita punya hak budgeting, dan juga kita bisa menghasilkan satu kesepakatan bersama dan resolusi-resolusi yang dihasilkan dari pertemuan selama 3 hari ini. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sesaat lagi kita akan berjalan-jalan ke salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata yang terkenal dengan keindahan panorama pantai dan juga puranya nih. Dan kalau misalnya ini kita sudah bisa menerka-nerka, Uki akan datang ke daerah apa dan akan ada wisata seperti apa, namun informasinya usai jeda berikut ini pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Kembali lagi di TVR 09. Dan pemirsa, salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Dewata adalah Tanah Lot Bali. Anggun udah pernah? Sudah. Nah, juga pastinya banyak juga mungkin pemirsa di rumah yang juga sudah pernah ke Tanah Lot Bali. Jadi ini perpaduan antara keindahan panorama alam pesisir dan juga cantiknya bangunan pura di bebaturan karang.
ini menjadi magnet yang menarik para wisatawan. Dan tidak hanya wisatawan lokal saja, Uki. Ya. Di sini juga Tanah Lot juga banyak dikunjungi wisatawan dari mancanegara. Nah, seperti apa liputan selengkapnya? Kita akan berjalan-jalan ke Tanah Lot di Bali dalam segmen informasi dan juga tips berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, jumpa lagi dengan Intips, informasi dan tips. Intips kali ini kita akan menikmati keindahan alam dan budaya di salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tanah Lot Bali adalah perpaduan eksotisme alam pesisir dengan pulau karangnya dan cantiknya bangunan pura yang berdiri di pinggir laut. Sambil berjalan kaki di lokasi wisata Tanah Lot ini, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama Pantai Beraban yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdiri di atas karang di pesisir yang curam, pura Tanah Lot tampak begitu menawan. Ketika air laut pasang, tempat suci umat Hindu ini terlihat seperti daratan yang mengambang di tengah lautan. Para pengunjung baru bisa menginjakkan kaki di pura ini saat air laut surut. Di kawasan Tanah Lot terdapat juga monumen dan sejumlah pura lain seperti Pura Pekedungan, Batu Bolong, Penataran, Tanjung Galuh, dan Jero Kandang. Pergi ke tempat seindah ini tentunya sayang jika tidak mengabadikan lewat lensa kamera ya pemirsa. Banyak spot yang biasa digunakan berfoto oleh pengunjung, biasanya dengan latar belakang deburan ombak laut lepas ataupun sambil berpose di depan pura yang cantik. Jika waktunya pas, pengunjung juga bisa menyaksikan jalannya kegiatan keagamaan umat Hindu di pura. Jika sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa berbelanja beraneka ragam souvenir untuk oleh-oleh. Mulai dari aneka bentuk jepitan rambut, gantungan kunci, topi anyaman, kaos bertuliskan Tanah Lot Bali, dan souvenir khas Bali lainnya. Atau sekedar membeli minuman dan makanan pelepas dahaga dan lapar. Pasca pandemi, ekonomi wisata di Tanah Lot sudah kembali bergeliat. Banyak wisatawan yang datang berkunjung, ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang datang bersama dengan rombongan keluarga. Yuk kita dengar penuturan salah satu turis lokal yang berkunjung ke Tanah Lot Bali. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata patut kita kunjungi, apalagi dari wisata alamnya, terutama view di Tanah Lot ini sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi daya tarik adalah tradisi-tradisi adat. Kebetulan saat ini sudah pandemi mulai melandai, sudah barang tentu kita wajib mengunjungi Bali. Menurut saya sudah hampir 75% normal Bali untuk destinasi wisatanya. Terbukti wisman-wisman juga sudah mulai banyak berkunjung ke Bali. Menurut saya Tanah Lot ini yang patut kita banggakan adalah view-nya. View-nya ini sungguh-sungguh luar biasa nih. Daya tarik Tanah Lot tidak hanya menjangkau turis domestik, namun juga turis dari mancanegara ya pemirsa. Seperti dua sejoli yang berasal dari Roma, Italia ini. We were so excited to discover this place because it was one of the most exciting pictures that we saw from Italy, and this will be our last stop, so a perfect last stop to enjoy an amazing sunset here in Bali. Ternyata pasangan yang sedang menikmati bulan madu di Bali ini sangat menyukai Bali. Kira-kira kenapa ya? Bali is an amazing island. We actually coming from another island. We are coming from Sicily actually. So we used to live in an island, but here what I like most are the people. So I guess the difference that you can compare with other islands in the world are the
the people. So the spontaneity, the sincerity, this is what we like most. I like to interact with people in general in Bali. Wherever we went, wherever we used to go, the people are so friendly. First time ever. This is our honeymoon actually, but we will definitely, thank you very much, we will definitely come back because it's an amazing island that too much to discover. So we need more time to spend here. We leave part of our heart here, for sure. So come to Bali. Wah, senang ya pemirsa mendengar wisatawan asing yang begitu mengagumi Bali. Bagaimana liputan Intip kali ini? Apakah sudah ada rencana untuk berwisata ke Tanah Lot Bali? Yang jelas, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga etika dan sopan santun ya. Apalagi di kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali ini. Sekian liputan Intip kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya. Senang banget rasanya melihat bagaimana pariwisata di Bali sudah mulai kembali tumbuh gitu ya, Gun ya. Betul sekali, dan tentunya ini kita sama-sama membawa ekonomi Indonesia ini sudah kembali pulih. Betul sekali. Dan di penghujung acara pemirsa kami informasikan kepada Anda ini anggota ataupun juga agenda DPR RI pada hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Dan tentu pada hari ini DPR RI menjadi tuan rumah perhelatan akbar The Eighth Parliamentary Speaker Summit atau P20, dan pada pukul 14 siang ini akan digelar opening session P20 yang akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani, dan juga Ketua Interparliamentary Union atau IPU Duarte Pacheco. Dan juga kemudian nanti pemirsa pada pukul 14:40 akan diadakan sidang P20 sesi pertama yang membahas tentang isu ekonomi hijau dan juga pembangunan berkelanjutan. Dilanjutkan dengan sidang P20 sesi kedua pada pukul 16:20 yang akan mengangkat tentang isu pangan, energi, dan juga tantangan ekonomi. Dilanjut pada sore harinya pemirsa, ya ini pada pukul 17:40 diagendakan sidang P20 sesi ketiga yang fokus pada pembahasan mengenai isu parlemen dan juga demokrasi. Sejumlah agenda dan juga program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses melalui tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetaplah patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pada pagi hari ini. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini. Sampai jumpa di TVR 09 berikutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.